wa hujjatihi 'alan nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, yang kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus Allah telah mengkaruniakan nikmat teragung dan terindah, ya, nikmat al-iman, ya, nikmat Islam, nikmat dengan taufiknya pada kita semua, sehingga kita diringankan untuk mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita hadir di majelis ilmu ini, ya, di masjid ini, ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan majelis ilmu ini, ya, masjid ini penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan cahaya-cahaya keimanan, dan juga kita senantiasa diberikan ilmu, ya, yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an kita, ya, pada kesempatan ini, ya, berkaitan erat, ya, dengan bulan Muharram ini, ya, 1447 Hijriah ini, ya, di mana ada satu tonggak penting dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik di awalinya, ya, tahun Hijriah, ya, itu adalah momentum hijrah digunakan, ya. Para sahabat memilih momentum hijrah sebagai awal tahun dari tahun Hijriah, dan juga para sahabat memilih bulan Muharram, ya, sebagai awal dari tahun Hijriah ini. Keduanya tidak lepas, ya, dari suatu peristiwa besar, yaitu hijrah, ya. Nah, nanti bisa dilihat di Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Asqalani yang menyampaikan kenapa Muharram, ya, walaupun hijrah itu Rabiul Awal, gitu, ya, tapi ternyata kalau kita lihat, kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan semangat atau tekad. Nah, ya, kan tadi Bai'ah Aqabah 2, ya, tekad untuk melakukan hijrah itu dilakukan di bulan Muharram, ya, sehingga Muharram ini, ya, ini kental sekali, ya, dengan semangat hijrah ini, ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama semuanya memaknai, ya, momentum ini dengan kita mentadaburi, ya. Nah, kita sama-sama membuka surat Al-Baqarah ayat ke 218, ya. Nanti kita sama-sama lihat tafsirnya dahulu, ya. Tafsirnya akan kita gali dari tafsir As-Sa'di, ya, rahimahullah, ya. Sedangkan nanti kita ikut apa? Setelah itu kita sama-sama tadaburi ayat ini. Ya, saya bacakan terlebih dahulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Nah, ini ayatnya pendek, ya. Nah, kita lihat, ya. Innalladzina amanu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Nah, ini ada 3, ya, disebutkan nanti. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad, ya, di jalan Allah. Ulaika, nah, merekalah yarjuna rahmatallah, itu mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, ini kita lihat di tafsir, ya. Nah, asbabun nuzulnya dulu. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ini sebetulnya
nyambung dengan ayat 217-nya ya. Nah, 217 itu yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi ya. Tentang mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Kul qitalun fihi kabirun ya. Nah, katakanlah berperang di dalamnya itu adalah dosa yang besar. Nah, tapi wasoddu an sabilillah ya, wasodun an sabilillah yang menahan orang ya dari jalan Allah, wa kufrun bih dan kekafiran ya, dan lainnya gitu ya. Di sini disebutkan ya. Nah, itu semua akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 217-nya ya. Nah, jadi asbabun nuzulnya ini dari Al-Hafidz At-Tabrani meriwayatkan, ini dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Nah, ringkasnya ya, saya bahasakan secara narasi saja ya, tidak secara lengkap, panjang ini asbabun nuzulnya. Nah, ini berkaitan dengan pasukan ya. Ini Rasulullah SAW itu menyuruh ya Abdullah bin Jahsy gitu ya. Nah, itu memimpin pasukan kaum muslimin ya. Nah, setelah itu Abdullah bin Jahsy ya, ini singkatnya saja ya. Nah, itu berada dalam medan dalam perjalanan ya. Nah, itu dalam perjalanan padahal saat itu bulan Rajab gitu ya. Nah, tapi di tengah bertemu dengan pasukan kaum musyrikin, maaf. Ya, musyrikin yang saat itu dipimpin oleh Amru bin Al-Hadrami. Nah, terjadi peperangan saat itu gitu ya. Nah, akhirnya pasukan kaum muslimin itu dapat membunuh saat itu Amru bin Al-Hadrami, ya, pemimpinnya kaum musyrikin. Nah, saat itu kaum muslimin tidak mengetahui apakah pada hari itu bulan Rajab atau di bulan Jumadil Akhir gitu ya. Nah, lalu berkata orang-orang musyrikin saat itu kepada kaum muslimin, apakah kalian kaum muslimin berperang di bulan-bulan haram ya? Nah, jadi di masa jahiliyah perang di bulan haram juga itu dianggap dilarang gitu ya, merupakan larangan dalam berperang dalam keyakinan atau tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah sebelum Islam gitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218 ini. Nah, kita masuk ya, karena waktu yang singkat ya, kita fokus pada ayat 218-nya ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kita lihat di tafsir As-Sa'di ya. Nah, beliau rahimahullah mengatakan ya dalam tafsirnya, amalan-amalan yang 3 ya. Nah, 3 itu berarti amanu, hajaru, wa jahadu. Nah, beliau mengatakan merupakan tanda-tanda kebahagiaan dan poros utama penghambaan. Nah, jadi beruntung atau ruginya seseorang ya, itu dilihat pada 3 poros aktivitas ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini 3 ini, yang pertama itu adalah keimanan ya, amanu. Nah, maka kalau keimanan ini tidak perlu bertanya lagi katanya ya tentang keutamaannya. Ya, sudah jelas ya iman ini, dan bagaimana menanyakan suatu hal yang merupakan pembeda antara orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara. Nah, demikian juga pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka ya, mukmin ya. Nah, itu pembeda mukmin dan kekafiran. Dan iman itulah yang apabila ada pada seorang hamba niscaya. Nah, jadi keimanan ini merupakan pondasi ya, jalan diterimanya amalan kebaikan. Dan bila tidak ada, niscaya tidak akan diterima. Jadi tanpa keimanan, amalan-amalan itu semuanya bagai debu yang berterbangan ya. Nah, maka iman inilah yang menghimpun kebaikan-kebaikan gitu. Amalan-amalan soleh ya, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat gitu ya. Nah, iman. Nah, ini di sini tidak kita bahas ya jelasnya ya, perkara iman ini merupakan satu jalan kebahagiaan ya, merupakan karunia anugerah yang terbesar dari Allah ya. Nah, itu adalah keimanan. Nah, iman inilah cahaya ya yang mencahayai hati kita
sehingga dengan cahaya itulah kita hidup secara benar ya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya disebutkan hijrah ya. Nah, hijrah ini adalah meninggalkan ya, dalam tafsir disebutkan orang-orang yang dicintai dan disayangi hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, maka seorang yang berhijrah meninggalkan negeri, harta, keluarga, dan teman sejawatnya ya, sebagai suatu pendekatan diri kepada Allah dan pembelaan terhadap agamanya. Nah, rahimakumullah, kita renungkan ya, tadaburi tentang hijrah ini ya. Nah, hijrah ini suatu perjalanan yang luar biasa ya. Nah, jadi rangkaian dari Sirah Nabawiyah, nah kita harus dengan cermat ya, dengan baik mempelajari Sirah Nabawiyah. Ya, perjalanan demi perjalanan ya, dari bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, itu sampai dengan terus turunnya wahyu ya, 13 sebelum hijrah ya, itu bertepatan dengan 610 Masehi ya. Dan terus perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW, ternyata kalau kita lihat kan pemilihan sahabat ya, mengapa dipilih hijrah ini, karena ini ada momentum yang luar biasa. Ya, ada suatu perpindahan ya, ada suatu perpindahan dari suatu kehidupan ya, masyarakat yang sebelumnya paganisme ya, yang disebut dengan jahiliyah ya. Nah, di saat itu jahiliyah ya, jahiliyah ini adalah bukan bodoh jahiliyah itu, tapi saat itu kehidupan masyarakat ditata, dipola ya, dan juga sandaran dari tata pri kehidupan dalam masyarakatnya tidak mengambil dari petunjuk ya, wahyu ya, dari petunjuk langit dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kehilangan arah ya dalam menata masyarakat saat itu dalam masa jahiliyah. Baik dalam sisi, nanti bisa dilihat ya dalam Sirah Nabawiyah ya, bisa juga kita baca banyak ya di Sirah Nabawiyah bagaimana keadaan-keadaan dari sisi sosial ya, politik ya, agama ya, saat itu din ya, kepercayaan, keyakinan, Tuhanan, semua mereka itu berada dalam kehidupan yang tidak dibimbing oleh langit gitu. Nah, hijrah ini suatu peristiwa besar ya. Nah, kalau kita lihat ini perjalanan dari Makkah ke Madinah, Yathrib ya. Itu berapa kilo? Makamnya tuh Pak, sekitar 430 ya, 33 sekian ya, kilometer ya perjalanan. Berarti kalau pakai bus itu kan 5 jam 20 menitan ya, maka Madinah itu ya, kalau pakai bus ya, dengan jalan yang sudah tadi ya. Nah, ini dulu dengan berjalan kaki gitu ya, ya menempuh perjalanan yang begitu panjang ya. Nah, dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW ya, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat itu, nah itu hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar ya. Setelah sebelumnya didahului oleh rijal-rijal para sahabat itu mengambil jalan bukan jalan utama, bukan jalan yang biasa dilalui ya, tapi ya jalan yang lain gitu ya, yang begitu panjang. Dan saat itu belum ada rest area ya, belum ada rest area, belum tadi terjauh tuh ya, bebatuan ya, padang pasir kan, siap panas gitu ya. Nah, ini perjalanan yang luar biasa dari hijrah ini. Nah, oleh karena itu kita sedikit renungkan dulu sebelum masuk ke penjelasan lain ya, dari ayat ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nah hijrah itu apa sih gitu ya? Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan spirit ya, spirit itu semangat ya, ataupun ibroh, pelajaran, nilai-nilai dari hijrah ini. Nah, karena hijrah ini suatu yang luar biasa ya, sesuatu yang harus selalu senantiasa tertanam dalam diri kita ya, spiritnya nggak boleh hilang dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat hijrah itu sangat banyak ya di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, yang kalau kita intisarikan ya, itu
kalau dalam Al-Qur'an hijrah itu kalau dalam surat Al-Mudassir ya kan warujja fahjur ya. Dan perbuatan dosa gitu ya. Nah, itu singkirkanlah, jauhkanlah ya. Ya, jadi menyingkirkan sesuatu hijrah itu. Ataupun dalam surat Al-Maryam itu meninggalkan dan berpaling daripada sesuatu. Nah, coba kita lihat dari makna bahasa ini akan kita telusuri gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih kita menjadikan spirit hijrah itu ada nyata dan kita jalankan dalam kehidupan kita saat ini. Nah, jadi juga maknanya apalagi dalam surat Al-Furqan ya, itu sama meninggalkan dan berpaling. Juga maknanya menjauhkan diri dari sesuatu ya, menjauhkan diri dari sesuatu ya. Jadi hijrah itu bisa menyingkirkan, kalau ini minuman misalnya, menyingkirkan barangnya gitu ya, ataupun kitanya yang meninggalkan yang menjauhi gitu ya barangnya, itu juga hijrah ya. Hajar tadi ya. Hijrah juga nanti dalam surat An-Nisa ayat 34 artinya memisahkan ya, dipisahkan, memisahkan sesuatu. Nah, dalam surat Al-Ankabut maknanya mendapatkan ya menghampiri ya dengan segera gitu. Hijrah itu mendatangi dengan segera gitu. Nah, itu juga makna hijrah gitu. Nah, hijrah juga maknanya memutuskan perhubungan dengan sesuatu atau pindah dari sesuatu kepada yang lainnya. Nah, ini mana-mana hijrah. Kalau secara bahasa itu kan hajarohu ya. Ya, juruhu misalnya ya. Hajarohu itu artinya memutuskannya. Ya, memutuskannya. Nah, jadi kalau kita lihat itu lawan dari al-wasol. Kalau al-wasol menyambungkan. Nah, jadi kalau kita lihat juga Al-Hafidz Ibnu Hajar memaknai ya, atau disebutkan hijrah itu juga tarku, meninggalkan ya, hijrah ilasai ya. Nah, intiqal ilahi, berpindah kepada sesuatu gitu. Nah, sekarang kita lihat dari secara istilah. Nah, jadi hijrah itu punya dua makna. Ada makna hijrah secara makaniyah, ya, ini makna fisiknya. Nah, makna fisik ini yang harus kita pahami nih ya. Nah, ini hijrah secara makna makaniyah, tadi fisiknya. Ada hijrah secara makna wiyah, ya. Nah, hijrah itu ada makna secara makaniyah dan secara maknawiyah. Apa dalilnya ya? Kenapa ada hijrah makaniyah? Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallahi wa kana Allahu ghafuran rahiman. Nah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Nah, berarti ayat ini menunjukkan sudah pasti hijrahnya adalah hijrah tempatnya, ya, makannya. Ya, jadi dan tadi rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi para ulama yang merumuskan tentang hijrah makaniyah ini ke dalam istilah syara ya. Jadi ada dalam syariah hijrah juga akhirnya dirumuskan, diformulasi ya. Itu adalah ada yang mengatakan pendapatnya perpindahan dari negeri kaum kafir atau kondisi peperangan ya, darul kufri wal harbi ke negeri muslim gitu ya. Nah, ini menurut Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani. Nah, ya, hal ini adalah dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu meninggalkan ya negeri ya, itu negeri kafir ya, karena saat itu Makkah ya itu dihuni oleh orang-orang
tadi ya paganisme, ya musyrikin di situ, kafir baik dari kalangan musyrikin gitu ya, yang menyembah atau menyekutukan Allah ya, yang menyembah paganisme ya, berhala saat itu. Nah, ini disebutkan, dirumuskan dalam syariah itu, syara itu, hijrah itu adalah perpindahan tadi ya, dari negeri kaum kafir, nah atau dalam kondisi peperangan ya, darul kufri wal harbi ke negeri muslim. Nah, itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani. Nah, pendapat dua, hijrah itu adalah perpindahan dari negeri orang-orang zalim. Nah, kita lihat ya. Jadi hijrah ini maknanya luas. Hijrah itu sebetulnya nanti sebab hijrah itu karena ada terjadinya fitnah. Ya. Fitnahnya bukan fitnah Sunda ya. Nah, karena fitnah kalau ya tadi di Sunda fitnah itu nuduh gitu ya. Nuduh tanpa dasar. Nah, alasan ini fitnah ini maksudnya, dan fitnah itu bukan selalu sesuatu yang membuat menyakitkan, membuat menderita. Nah, fitnah ini berkaitan dengan bahaya yang mengancam pada sisi ad-din, ya, agama kita. Ya, jadi bukan, kalau dulu kan di Makkah ini hijrah dilakukan karena fitnah itu salah satunya upaya represif atau tribulasi yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kan. Ya, sudah jelas kita lihat bagaimana siksaan-siksaan yang diterima terutama oleh kaum lemah, kaum muslimin saat di Makkah saat itu gitu. Nah, tapi juga bisa jadi yang namanya fitnah itu kondisinya enak, sejahtera, senang-senang mungkin gitu ya. Nah, jadi yang namanya membahayakan atau fitnah dalam urusan perkara agama itu maksudnya yang membahayakan agama. Nah, kalau ada ya sebab itu ya, din atau beragama kita itu mendapatkan fitnah. Nah, ini ada sebab yang menyebabkan tadi hijrah secara makani ini ya. Nah, jadi bisa dari tadi ya kondisi tadi. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan perpindahan dari negeri orang-orang zalim, darul zulmi ya, dengan masuk untuk menyelamatkan agama. Ya, menyelamatkan dari fitnah tadi ya. Nah, Ibnu Arabi juga, nah ini ada berpendapat lebih luas lagi ya. Jadi hijrah itu juga, nah ini meninggalkan negeri yang diperangi menuju negeri Islam, meninggalkan negeri yang dihuni oleh ahli bid'ah. Nah, ini dalam dalam kajian-kajian fikih syariah, hijrah itu demikian ya, meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal yang haram. Itu juga tadi ya, hijrah. Ya, kalau sudah tadi ya tidak bisa terhindarkan, kita berada dalam tadi ya suatu negeri yang kondisinya penuh dengan suatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini ada juga makna secara syara ya tentang hijrah. Atau bukan hanya fitnah dalam kaitan agama, melarikan diri demi keselamatan jiwa, atau khawatir terkena penyakit ya dari negeri yang sedang terkena wabah. Nah, ini juga maknanya luas ya hijrah ini. Nah, hijrah itu hijrah secara makan ya, secara tempat. Nah, maka kalau kita lihat secara makan ini ya, ini kan hijrah secara fisik gitu ya. Nah, kalau kita lihat apakah masih ada nggak syariat hijrah saat ini? Nah, karena kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini yang sering banyak dijadikan dalil ya, bahwa sekarang hijrah makaniyah itu sudah tidak perlu lagi, tidak akan ada lagi hijrah makaniyah. Kenapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Nah, jadi hadis ini mengatakan tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastum pirtum pangfiru. Maka apabila kalian diperintahkan jihad, maka berangkatlah. Ya. Nah, jadi nggak ada lagi jihad. Nah, tapi ternyata tidak demikian ya. Hadis ini maksudnya la hijrata badal fathi, itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah.
hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hijrah telah terputus setelah Fatu Makkah karena manusia telah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, kan ya. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Islam telah nampak menang, pondasi-pondasinya kuat, maka tidak perlu hijrah. Nah, itu pada keadaan Fatu Mekah di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecuali bila muncul suatu keadaan. Nah, kata Ibnu Katsir, bukan berarti maksudnya la hijrata ba'dal fatih ini hijrah tidak ada lagi. Tapi bila muncul suatu keadaan yang menuntut hijrah karena jajahan orang kafir ya, dan tidak mampu menampakkan agama di tengah-tengah mereka, maka ketika itu hijrah menuju negeri Islam hukumnya wajib, kata Ibnu Katsir ya, rahimahullah. Hal ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Nah, apalagi dalilnya disebutkan di sini. Dalilnya kita lihat ini rawahu Ahmad ya. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'as samsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah sehingga terputus taubat, dan tidak akan terputus taubat hingga matahari terbit dari barat. Nah, jadi kalau kita lihat ada lagi hadisnya masih rawahu Ahmad, innal hijrata la tanqati'u ma kanal jihad. Sesungguhnya hijrah tidak terputus selama masih ada jihad. La tanqati'ul hijratu ma qutilal kufaru. Tidak terputus hijrah selama kaum kafir masih harus diperangi. Nah, jadi tentu saja rahimakumullah di sini ada sebab-sebab hijrahnya gitu ya. Ada sebab dan syarat yang menuntut dalam hijrah secara makaniyah ini. Nah, ini syariat atau fikih ya dalam kaitan hijrah ya. Nah, hijrah juga nanti ada hijrah itu sebetulnya ada hijrah yang dimaknai individual ya. Ada hijrah secara jama'i. Nah, nanti dalam syariah hijrah itu ada macam-macamnya. Secara individual, secara jama'i ya. Dan ada hijrah itu ke eksternal ya, hijrah dalam kaitan karena gangguan-gangguan di luar eksternalnya gitu. Ada hijrah internal di dalam dirinya. Nah, dalam kalangan saat itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat itu juga melakukan hijrah secara internalnya. Ya, dalam makna hijrah ini, nah nanti kita lihat yang kedua. Tadi kan hijrah secara makna, secara makaniyah ya. Nah, sekarang yang kedua secara maknawiyah. Nah, mungkin ini yang sangat relevan ya, spirit hijrah secara maknawiyah ini dengan kita saat ini ya. Bagaimana kita menghidupkan ya spirit ini gitu ya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat 26 ya. Ini secara maknawiyah ini. Nah, disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Nah, maka Lut ya, membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku, nah kan ini di sini ini muhajirun ila rabbi. Nah, muhajir ila rabbi. Hijrah kepada Robku. Ini maknanya tempat atau makna? Makna kan ya? Ya, hijrah kepada Rob bukan berarti tempat kan, tapi secara maknawinya ya. Nah, ataupun tadi dalam surat Al-Mudatsir warujja dan perbuatan dosa fahjur. Nah, itu juga hijrah, tinggalkanlah. Nah, itu kan berarti bukan dalam makna makaniyah. Ya, hijrah di sini dalam makna maknawiyah, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ya. Nah, juga banyak ya nanti tadi dari ayat dalil bahwa hijrah itu juga dalam makna hijrah maknawiyah. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari ya disebutkan wal muhajiru, orang-orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadanya.
Nah, ini juga makna hijrah secara maknawiyah. Ya, ini di sini disebutkan hajaro ma nahallahu anhu. Nah, juga dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu antahjurul fawahisha ma dohara minha wa ma batana. Hijrah adalah engkau meninggalkan segala kekejian, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah tsumma anta muhajirun wa in mutta bil hadar. Nah, menunaikan zakat, tadi apa, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian engkau disebut sebagai muhajir sekalipun engkau tetap berada di tempatmu, wa in mutta bil hadar gitu. Nah, jadi tempatnya bisa jadi dia berada tetap gitu. Nah, ini bukan hijrah makaniyah di sini, adalah hijrah maknawiyah atau spiritual. Nah, oleh karena itu ya, nah kita harus, tadi spirit hijrah itu harus kita rasakan, bukan hanya makaniyah tapi maknawiyah. Nah, hijrah maknawiyah itu meninggalkan kejahiliahan ya, menuju pada nilai-nilai Islam. Nah, hijrah itu harus selalu terjadi pada diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita. Ya. Nah, hijrah itu perpindahan ya dari kebatilan kepada al-haq, ya, dari kejahiliahan kepada cahaya Islam, ya, dari kemalasan, ya, dari maksiat, ya, dari lagwah ya kepada amal soleh, ibadah, ya. Nah, jadi juga bagaimana hijrah juga itu adalah kita menuju petunjuk Allah. Nah, hijrah itu di diri, keluarga, masyarakat, kita harus melakukan upaya-upaya hijrah itu terus gitu ya. Ya, kaum muslimin, dan hijrah itu sekali lagi dalam internal kaum muslimin sendiri itu harus hijrah ya. Nah, hijrah juga ada dalam kaitan segala aspek sisi hidup kita. Ya, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam sosial, ya. Kita harus melakukan upaya-upaya loncatan hijrah kepada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an ya. Nah, maka harus kita gali kaum muslimin ini ya, untuk memimpin peradaban, maka ya harus melakukan hijrah, yaitu kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, menggali lagi bagaimana sebetulnya Al-Qur'an ini bukan hanya ada pada sisi-sisi kehidupan manusia secara ritualnya saja dalam ibadah hubungan hablum minallahnya. Nah, tapi Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW menampakkan kan ya, Rasulullah SAW dan para sahabat, masyarakat Madani saat itu di Madinah itu menjalankan segala sendi kehidupannya dengan cahaya Al-Quran ya, dan Sunnah ya, jadi petunjuk. Nah, oleh karena itu spirit hijrah itu ya, kita harus selalu berupaya ya, dalam bukan hanya tadi hijrah itu makna diri, keluarga, dan masyarakat, untuk melakukan selalu upaya perbaikan kepada arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, itu yang disebut dengan hijrah secara maknawiyah. Nah, oleh karena itu rahimahullah ya, nah itu renungan kita tentang hijrah. Nah, kita lanjutkan ayatnya ya. Nah, sehingga kita tadi tadabbur ya berkaitan dengan hijrah, kita kembali ke tafsirnya ya. Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah ya, tadi hijrah adalah meninggalkan orang-orang tadi yang dicintai ya. Nah, udah dijelaskan ya tadi, berhijrah meninggalkan negeri, harta, dan lainnya. Nah, lalu jihad ya. Nah, jihad adalah mengerahkan upaya ya, dalam memerangi musuh dan usaha yang maksimal dalam membela agama Allah dan memberantas ajaran setan gitu ya. Jihad itu adalah puncak dari segala amal soleh, dan balasannya adalah balasan yang paling utama dan sebab paling dominan untuk memperluas negeri Islam, menghinakan hamba-hamba berhala, menciptakan keamanan bagi kaum muslimin pada diri, harta, dan anak-anak mereka. Nah, dalam tafsir itu dikatakan ya, Syekh Sa'di rahimahullah demikian ya. Nah, jadi amanu, hajaru, jahadu. Nah, kita lihat ayatnya lagi. Fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Nah, jadi
Yarjuna mengharapkan rahmat Allah. Yang disebut dengan harapan, kita punya harapan kan ya. Nah, harapan itu hanya akan menjadi tamani atau angan-angan kalau ia tidak diwujudkan dengan upaya yang nyata. Kita ingin rahmat Allah gitu ya. Nah, menginginkan atau mengharapkan rahmat Allah itu harus ada wujud nyatanya. Nah, para sahabat ya, dan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu membuktikan dengan apa? Dengan tiga tadi ya, tiga amal tadi. Amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, jadi jangan sampai kita mengharapkan ya, kita sering mengatakan mengharapkan rahmat Allah, tapi tidak nampak tiga gerakan dalam hidup kita ya. Beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kata beliau lagi ya. Nah, sehingga barang siapa yang menegakkan tiga perbuatan tersebut dengan menghadapi segala kesulitan dan rintangannya, maka perbuatan-perbuatan selainnya akan lebih ditegakkan dan disempurnakan. Karena itu pantaslah bagi mereka untuk menjadi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Nah, jadi mengharap rahmat Allah itu jangan sampai kita berdusta dengan mengharap rahmat Allah tapi tidak ada implementasi nyata dalam hidup kita gitu ya. Nah, karena mereka telah melakukan sebab yang mengharuskan adanya rahmat bagi mereka. Nah, rahmat itu kan harus diupayakan ya. Nah, di sini terdapat dalil bahwasanya harapan itu tidaklah dilakukan kecuali setelah melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Sedangkan harapan yang diiringi dengan sifat malas dan tidak melakukan sebab-sebabnya adalah merupakan kelemahan, angan-angan kosong dan bualan katanya. Dan itu menunjukkan lemahnya cita-cita pelakunya, kurangnya akal. Sama seperti orang yang menghendaki seorang anak ya, ingin punya anak tapi tanpa menikah gitu. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, orang yang mengharapkan rahmat Allah tapi tidak mengupayakan sebab beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah gitu ya. Dan mengharapkan hasil panen tanpa menanam biji. Ya, kita ingin mendapatkan surga Allah, ridho Allah. Padahal am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum masat alaihim itu al-ba'sa wa dara'u wal zulzilu tuh ya. Apakah kalian mengira akan mudah saja dibiarkan begitu saja masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ya, ujian ya seperti orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa penderitaan, kesulitan, goncangan gitu. Nah, tapi harapannya sama gitu, ingin masuk surga gitu ya, mendapatkan rahmat Allah. Nah, walaupun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, tapi tadi sebab-sebab tadi ya itu harus ditegakkan katanya ya. Nah, dalam firman Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah terkandung sebuah isyarat bahwa seorang hamba itu walaupun telah banyak melakukan amalan, nah ulaika yarjuna rahmatullah, di situ kan di ujung di akhir ayat ini. Nah, ini nanti penting ya. Dalam kaidah itu ada nanti Asmaul Husna di akhir ayat kan wallahu ghafurur rahim. Nah, ini nanti banyak ya ayat-ayat nanti ujungnya adalah nama Allah ya dalam Asmaul Husna. Nah, ayat ini diakhiri wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini adalah bagaimana ikhtiar upaya kita tetap ya bergantung kepada Allah. Nah, ini disebutkan di akhir tafsirnya. Maka dan Allah Maha Pengampun. Artinya bagi yang bertaubat secara benar-benar, lagi Maha Penyayang. Rahmatnya luas, melingkupi segala sesuatu. Ya, kedermawanan kebaikannya menyeluruh kepada setiap makhluk hidup. Nah, di sini terdapat dalil bahwa orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut akan memperoleh ampunan Allah. Karena kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa dan ia mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, salah satu nama Allah Asy-Syakur. Allah itu mengapresiasi ya dan selalu kan Allah bersyukur enggak? Allah juga bersyukur ya.
kepada hambanya. Tapi tentu saja syukur yang dimaksud kepada Allah berbeda dengan syukurnya seorang hamba kan. Ya dalam hadis sahih disebutkan seseorang yang sedang berjalan ya lalu menyingkirkan duri atau kayu ya di tengah jalan, lalu Allah di situ syakarullah, Allah bersyukur kepada seorang hamba tersebut gitu. Ya, di situ pakai syakaro. Nah, tentu saja maksudnya bersyukurnya Allah adalah membalasi ya dengan sawab, ajr, dengan pahala. Dan wa anila udiu amala amilin minkum, Allah tidak pernah menyia-nyiakan ya hal-hal yang seolah-olah kecil ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu nanti di hadis disebutkan ya, seorang yang beramal, bersedekah ya, terus di situ disebutkan Allah mengambil dengan dengan tangan kanannya gitu ya. Lalu sedekah itu mengembang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya amalan-amalan soleh itu yang kita lakukan itu tidak menjadi sesuatu yang hidup di sisi Allah. Jadi berkembang gitu kebaikan-kebaikan itu. Nah, Allah asy-syakur. Dan salah satunya nanti ya dari syakur Allah itu adalah Allah menghapuskan keburukan-keburukan dengan amalan-amalan soleh kita. Nah, termasuk misalnya adalah dengan saum ya. Nah, saum kan Rasulullah ditanya kan suila ani saum ini nggak apa-apa ya. Ya, ditanyakan tentang saum Arafah kan. Saum Arafah itu menghapus dosa ya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dan ditanya tentang saum Asyura ya, itu menghapus dosa gitu ya sebelumnya. Nah, jadi kita lihat selalu identik antara amalan soleh itu yaitu menghapuskan juga keburukan-keburukan. Nah, sama seperti tadi. Tadi ini pada sudah bersedekah belum? Sudah pada bersedekah? Sudah. Ini sebetulnya sudah pada bersedekah, ya. Karena ingat dalam hadis ya. Ingat dalam hadis, khutbah langkah, ya. Langkah menuju masjid untuk sholat, setiap langkahnya dihitung sebagai sedekah. Ini hadis sahih ya. Nah, jadi luar biasa itu langkah menuju masjid itu dihitung sebagai sedekah. Pokoknya keutamaan langkah kaki ke masjid itu banyak sekali. Ya. Terus juga setiap langkah itu dihitung diberikan satu kebaikan dan dihapuskan satu keburukan. Ya, dalam hadis lagi, langkah menuju masjid itu. Dan setiap langkah itu ditinggikan derajatnya. Jadi dalam langkah menuju masjid itu ada tarbiyah, ya. Ada bagaimana Allah meninggikan keimanan kita dengan langkah-langkah kita menuju tempat ibadah, tempat sholat kita. Nah, oleh karena itu, maka ibadah itu iringi ya dengan mengharap rahmat Allah. Dan sesungguhnya, nah tadi selalu Allah, mengapa dikaitkan dengan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Nah, karena salah satu bentuk kasih sayang Allah, balasan Allah bagi hamba-hambanya yang berada dalam amal soleh dan beribadah kepadanya, itu adalah dengan dihadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya, mudah-mudahan tadabbur ayat 218 dari surat Al-Baqarah ini menghidupkan kembali ya semangat kita agar spirit untuk selalu berubah kepada kebaikan ya, untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang buruk ya, yang diharamkan oleh Allah ya, berupa itu maksiat, dosa kecil, dosa besar, kekafiran, kemusyrikan ataupun hal-hal lainnya ya. Itu semua kita tinggalkan ya, dan kita menuju cahaya Allah ya, menuju kecintaan ya dan peribadahan yang ikhlas ya, yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.